Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Salam sahabat Kabar Baik Indonesia. Saya Bapak Freddy Siombing pada hari ini ingin membagikan renungan tentang Tuhan berfirman kepadanya. Pada hari ini saya rindu untuk membagikan kepada sahabat Kabar Baik Indonesia yang ada dimanapun berada, yaitu diambil dari 2 Samuel 16 ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Jadi tentang yang diambil dari 2 Samuel 16 ini dimulai yaitu tentang Simei mengutuki Daud. Yaitu waktu Daud dia menang dalam peperangan melawan Filistin dan mereka bersama untuk menuju pulang ke Yerusalem. Ada satu keluarga yaitu keturunan Benyamin bernama Simei, dan dia adalah keturunan dari Saul. Dan dia mengatakan kepada Daud, yaitu enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Simei ini mempunyai dugaan, yaitu perkiraan bahwa yang membunuh keluarganya yaitu Raja Saul adalah Daud. Tapi di dalam perjalanan ini Daud mengatakan kepada yaitu pahlawan panglima perang yang bersama-sama dia, yang saat itu marah, yang mengatakan, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Artinya saat itu Daud mempunyai kekuasaan, dan Simei yang mengira bahwa Raja Saul itu adalah dibunuh oleh Daud, tapi Daud tidak melarang dia untuk marah dan meluapkan kemarahannya itu di tengah-tengah pasukannya. Karena Daud ini adalah mempunyai hati yang lemah lembut, dan dia mempunyai yaitu pemahaman apabila Tuhan juga berfirman kepadanya. Pendapat ini adalah yang menyatakan yang sangat membuat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, yang memberikan contoh bahwa walaupun kita dikatakan sesuatu hal yang tidak seperti kita lakukan, bahkan itu seperti yang diduga sangat yang tidak baik, tapi Daud mengatakan biarkan dia. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada dia. Karena apa? Karena Daud ini mempunyai seperti di dalam prinsip dia yang terdapat dalam Mazmur 109 ayat 28, biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersukacita. Jadi dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa pernahkah kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita lakukan sebaik mungkin dalam melayani Tuhan. Tapi ada saja yang mengatakan bahwa itu ada hal yang buruk yang kita lakukan. Karena dalam pemahaman manusia, itu kita mempunyai perspektif berbeda. Kadangkala mungkin itu di luar dugaan kita, atau dia berlawanan, bertentangan dengan kita. Inilah yang terjadi di dalam melayani Tuhan. Inilah yang terjadi yang seperti kita mengikut Tuhan sebagai anak Tuhan yang melakukan dengan sungguh-sungguh, dan kita lakukan apapun kita kerahkan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi ada satu sisi orang melihat bahwa kita tidak melakukan dengan benar. Bahkan dalam satu sisi orang melihat hal keburukan yang kita lakukan. Dan ini contoh yang disampaikan oleh Daud. Biarkan saja, mungkin Tuhan berfirman kepada dia. Mungkin Tuhan ingin melakukan sesuatu teguran buat saya. Betapa lemah lembutnya hati Daud ini, walaupun dia seorang adalah raja dan dia adalah seorang yang perkasa, yang bisa mengalahkan Goliat. Tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia mempunyai kekuatan yang luar biasa kepada orang yang tidak suka sama dia. Jadi kita sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan,
sahabat Kabar Baik Indonesia dimanapun berada. Ini menjadi satu contoh buat kita. Dimanapun kita berada, kadangkala kita membutuhkan sebetulnya orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena kadangkala kalau kita jalan searah, itu kadangkala juga akan menuju kepada penyimpangan ataupun kita masuk jurang. Kita butuh orang yang berseberangan dengan kita. Seumpamanya kita sedang berjalan, kita di dalam kendaraan, kita satu mobil, kita satu mobil dengan seorang sepemahaman, sepemikiran, dan itu akan mempunyai sudut pandang yang sama, yaitu ke depan. Tapi apakah di depan kita tahu di jalan kita itu adakah bagus ataukah adakah mara bahaya? Apakah kita tahu? Kenapa? Kan kita belum sampai sana. Jadi yang bisa melihat itu siapa? Orang yang ada di seberang kita. Orang yang ada berlawanan dengan kita. Kadangkala mereka itu ditempatkan adalah untuk ada di seberang daripada kita sedang berjalan, untuk memberitahu bahwa ada jalan rusak, ada jalan berbahaya di yang kita sedang tuju. Ini menunjukkan bahwa kita butuh orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, mempunyai berbeda karakter, berbeda pandangan, dan mungkin berbeda juga sifat ataupun pemahaman berbeda. Karena apa? Kadangkala kalau kita punya sepemahaman dalam satu perjalanan ataupun satu kendaraan, kita tidak melihat ada hal-hal bahaya di depan kita, yaitu yang menjerumuskan. Jadi ada hal yang di luar kita, yang berseberangan dengan kita, yang berlawanan dengan kita, kita butuhkan bagaimana pendapat dia yang akan memberikan kita peringatan bahwa jalan kita yang tempuh ini ada sesuatu yang salah ataupun berbahaya. Seumpama kita di dalam kendaraan berjalan raya. Kita kadangkala di dalam kita mengendarai kendaraan kita, apakah kita selalu waspada? Apakah kita selalu hati-hati dalam jalan? Kita sudah mengakui kadangkala kita lupa, kadangkala kita lalai dalam jalan, kadangkala kita juga mempunyai ngantuk. Karena itu adalah sifat manusiawi. Jadi kadangkala kita mendengar kalau kita berjalan seperti kita nyetir, ada yang berteriak, "Woi, lihat tuh jalan." Kadangkala apa yang dikatakan orang itu sebetulnya menyakitkan. Hati kita panas. Itu orang kok saya nggak ada apa-apa, tapi saya dimarahin gitu. Tapi coba kita selidikin dulu. Ternyata apa? Mungkin kita menyimpang ke kiri sedikit. Mungkin kita menyimpang ke kanan sedikit. Atau kita ngantuk, jalan kita tidak lurus. Kadang-kadang kita ke kiri dan ke kanan. Dan orang yang menegur itu juga kadang-kadang nggak benar juga. Tapi itu adalah yang disebut dengan kadangkala firman Tuhan itu seperti itu. Firman Tuhan kadangkala dia tidak mengatakannya dengan lemah lembut kepada orang yang searah. Tapi dia menyampaikan kepada orang yang berlawanan arah dengan kita. Karena kita harus diluruskan. Kadangkala yang mengatakan itu juga tidak benar. Kadangkala pun itu menyakitkan hati kita karena kita sebagai manusiawi. Jadi kebenaran firman Tuhan ini adalah sebagai contoh yang mengatakan bahwa kita perlu untuk selalu introspeksi diri, hati-hati. Karena di mana saat manusia jatuh adalah di saat kita merasa kita berjalan lurus terus. Padahal kenyataannya coba kita lihat, apakah kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Kadangkala memang betul kita menganggap kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pandangan kita. Tapi kadangkala kita butuh orang lain yang mengatakan, Anda sudah mulai miring. Anda sudah mulai salah. Anda sudah mulai ke kiri ke kanan. Perlu diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus siap untuk menerima itu. Karena kita adalah manusia yang siap untuk selalu diperbaiki. Jangan kita hanya di saat kita memberitakan firman Tuhan, kita sampaikan dan kita melayani Tuhan. Dan kita sudah merasa bahwa kita sudah berjalan dalam lurus. Kita butuh orang-orang yang berbeda sama kita. Supaya apa? Supaya kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan dan kita dapat lakukan. Ataupun itu kadangkala adalah untuk memberikan peringatan agar kita tidak jatuh ataupun kita tidak masuk ke dalam jurang, yaitu kesalahan ataupun dosa. Sahabat Kabar Baik Indonesia, firman Tuhan mengajarkan kita adalah kita untuk memberitakan firman Tuhan dan begitu juga melakukan. Di saat kita sudah melakukan dan pelayanan ini, kita juga harus selalu butuh untuk orang-orang yang akan memperbaiki diri kita. Walaupun sudah banyak
kita melakukan pelayanan, sudah membawa jiwa-jiwa pertobatan, sudah melayani seluruhnya sudah kita lakukan. Tapi ingat, Daud sudah memberikan contoh. Biarkan, mana tahu Tuhan berfirman kepada orang itu, orang yang tidak disukai, orang yang berpandangan lain. Karena apa? Untuk mengingatkan kita supaya kita selalu untuk lurus dalam hidup dalam Tuhan. Dan Lukas 6 ayat 28 pun mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Kebenaran firman Tuhan ini adalah penggenapan bagaimana kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kita juga lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan itu bukan hanya kita sampaikan. Karena apa? Dari kadangkala orang yang mengutuki kita itu, kita menjadi hati-hati, bahkan lurus jalan kita, dan itu akan menjadi berkat. Karena seluruh apa yang dikatakan seperti terdapat dalam Ulangan 23 ayat 5, tetapi Tuhan Allahmu tidak mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengutuk itu, terjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Walaupun perkataan orang yang menyakiti hati kita itu, bahkan dia mengutuki kita, Tuhan bisa menjadikan berkat. Asal kita mau menerima, tapi kita juga siap selalu untuk mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi pelayanan kita, mengintrospeksi sikap kita, kelakuan kita, dan seluruhnya hidup kita, kita harus selalu siap untuk diperbaiki. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan betapa rendah hatinya Daud, seorang raja yang perkasa, yang mengalahkan musuh-musuhnya, tapi dia mau dikutuki oleh orang yang menduga ataupun menyakiti hatinya dengan perkataan-perkataan tidak benar. Dan dia mengatakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Di atas firman Tuhan ini mengatakan, segala peringatan yang dari orang yang berlawanan pada kita, itu adalah baik kepada kita. Kalau ada hal yang tidak baik yang dia ucapkan, itu akan menjadi berkat pada kita. Paling tidak, agar jalan kita hati-hati di dalam melayani Tuhan. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu dalam acara Sahabat Kabar Baik Indonesia selanjutnya. Tak takut, nyata